Materi kali ini adalah menentukan bentuk molekul. Nah, bentuk molekul yang kita ketahui itu kan ada banyak banget, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Padahal bentuk dasar molekul itu sebenarnya cuma ada 5. Jadi yang pertama adalah linier, yang kedua trigonal planar atau segitiga datar, yang ketiga tetrahedral, yang keempat trigonal bipiramidal, dan yang terakhir adalah oktahedral. Sedangkan bentuk-bentuk molekul yang lain itu adalah bentuk turunan dari bentuk-bentuk dasarnya tadi. Artinya, jika kita mengetahui bentuk dasar suatu molekul, maka kita dapat dengan mudah menentukan bentuk-bentuk turunannya tanpa harus menghafal satu persatu. Nah, itu yang akan menjadi fokus materi kali ini. Untuk dapat mengetahui bentuk dasar suatu molekul, terlebih dahulu kita tuh harus menentukan domain elektron dari molekul tersebut. Nah, domain elektron ini itu biasa disingkat dengan DE. Selain digunakan untuk menentukan bentuk dasar molekul, domain elektron ini juga dapat digunakan untuk menentukan tipe hibridisasi dari molekul tersebut. Nah, tipe hibridisasi di sini menyatakan jumlah orbital yang digunakan atom-atom dalam molekul untuk berikatan. Nah, di sini formulanya adalah S, Px, Dy, di mana maksimal jumlah orbital S ini 1, P-nya 3, dan D adalah 5. Nah, total dari orbital-orbital dalam formulanya di sini harus sesuai dengan jumlahnya DE dari hasil perhitungan. Nah, domain elektron atau DE ini dihitung dengan cara menjumlahkan domain elektron ikatan atau DEI dengan domain elektron bebas atau DEB. Nah, DEI di sini menyatakan jumlah atom yang diikat oleh atom pusat dalam suatu molekul. Nah, jadi nggak peduli jenis ikatannya itu tunggal atau rangkap, yang penting adalah berapa jumlah atom yang diikat itu menyatakan DEI-nya. Nah, contoh untuk molekul HCN, di sini terdapat atom pusat C yang mengikat atom N dan H. Di sini ada ikatan rangkap 3 dan tunggal. Nah, tapi kita tuh nggak ngelihat jenis ikatannya, tapi jumlah atom yang diikat oleh atom pusatnya tadi. Nah, karena di sini atom yang diikat oleh atom pusat ada 2, yaitu N dan H, maka DEI untuk molekul HCN adalah 2. DEB di sini menyatakan jumlah pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom pusat. Nah, setelah kita mengetahui jumlah DE-nya, maka kita dapat mengetahui bentuk dasar dari suatu molekul. Bentuk dasar yang pertama adalah linier. Nah, linier ini bentuk lurus. Di sini terdapat atom pusat A yang mengikat 2 atom X. Nah, ini ikatanya lurus ya, jadi 180 derajat. Nah, kemudian domain elektron ini tuh sama dengan jumlah ikatan dari bentuk dasarnya. Karena pada bentuk dasar linier ini terdapat 2 ikatan, maka domain elektronnya ini adalah 2. Artinya, setiap molekul yang memiliki nilai DE sama dengan 2, berarti molekul tersebut memiliki bentuk dasar linier. Nah, selanjutnya untuk tipe hibridisasi molekul itu kan jumlahnya harus sama kan dengan domain elektronnya. Nah, kita mulai dari S di sini jumlahnya maksimal 1. Nah, kan kurang 1 lagi, kita tambah orbital P1. Nah, jadi tipe hibridisasi untuk bentuk dasar linier adalah SP. Bentuk dasar yang kedua adalah segitiga datar atau nama lainnya trigonal planar. Nah, di sini terdapat atom pusat A mengikat 3 atom X. Nah, karena di sini datar, ini tuh nempel ke bidang seperti segitiga pada umumnya. Karena di sini memiliki 3 ikatan, maka domain elektron untuk bentuk dasar segitiga datar di sini adalah 3. Kemudian untuk tipe hibridisasinya, jumlahnya harus sama dengan domain elektron. Kita mulai dari S, kemudian P-nya 2. Jadi jumlahnya sama-sama 3. Bentuk dasar yang ketiga ini adalah tetrahedral. Nah, jadi pada tetrahedral di sini terdapat atom pusat A yang mengikat 4 atom X. Nah, karena jumlah ikatannya 4, maka di sini domain elektronnya ada 4. Kemudian untuk tipe hibridisasi jumlahnya kan harus sama dengan domain elektron. Nah, jadi di sini S, kemudian P-nya 3.
Nah, kalau digambarkan bentuk 3 dimensinya, tetrahedral ini menyerupai tripod. Nah, jadi kalau tripod, bagian bawahnya ini tuh berupa 5 segitiga. Jadi ini tuh tiangnya, kemudian ini 5 segitiganya. Nah, dalam kimia, limas ini disebut piramida. Nah, jadi kalau 5 segitiga, ini adalah piramida segitiga. Bentuk dasar yang keempat adalah segitiga bipiramida. Nah, pada segitiga bipiramida di sini terdapat atom pusat A yang mengikat 5 atom X. Nah, karena terdapat 5 ikatan, maka domain elektronnya ini ada 5. Kemudian untuk tipe hibridisasi, di sini totalnya juga harus 5. Jadi kita mulai dari S, kemudian P3. Nah, ini kan masih 4. Artinya masih kurang 1, padahal P ini maksimalnya udah 3. Nah, kita menambah satu lagi orbital D. Nah, jadi tipe hibridisasi untuk bentuk dasar segitiga bipiramida adalah sp3d. Bi pada segitiga bipiramida ini artinya 2, kemudian piramida ini adalah limas. Nah, maka segitiga bipiramida itu artinya 2, 5 segitiga. Kenapa bisa dinamakan demikian? Nah, ini kita bisa gabungkan masing-masing garisnya. Pertama, ini adalah alas dari piramida atas dan bawah. Kemudian yang hijau ini adalah piramida bagian atas. Dan yang biru ini adalah piramida bagian bawah. Nah, jadi karena terdapat 2 piramida atas dan bawah, maka bentuk molekul ini dinamakan segitiga bipiramida. Bentuk dasar yang kelima adalah oktahedral. Nah, pada oktahedral di sini terdapat atom pusat A yang mengikat 6 atom X. Karena terdapat 6 ikatan, maka domain elektron dari bentuk oktahedral ini adalah 6. Kemudian untuk tipe hibridisasinya di sini jumlahnya harus sama dengan domain elektron, jadi S, P3. Kemudian kan masih kurang nih. Nah, kita tambah 2 orbital D, jadi sp3d2. Oktahedral artinya adalah 8 bidang. Jadi kalau garis-garisnya ini dihubungkan, yang merah ini adalah alas atau pembatas antara bidang atas dan bawah. Kemudian yang digambarkan dengan garis hijau ini adalah bidang atas. Nah, di sini di atas kan terdapat 4 bidang. Dan garis yang biru ini menggambarkan bidang bagian bawah yang juga terdapat 4 bidang. Nah, jadi kalau bidang atas ditambah bidang bawah totalnya ada 8 bidang. Selanjutnya adalah menentukan bentuk molekul dari contoh-contoh molekul berikut, dimulai dari NH3. Nah, jadi NH3 di sini terdiri dari atom pusat N yang mengikat 3 atom H. Atom pusat N di sini memiliki 5 elektron valensi karena terletak pada golongan 5A, sedangkan atom H di sini memiliki 1 elektron valensi. Agar stabil, yaitu membentuk konfigurasi duplet, masing-masing H di sini kan butuh 1 elektron lagi. Nah, jadi N di sini akan menyumbangkan 1 elektronnya ke setiap H yang diikat untuk digunakan bersama. Nah, jadi di sini N menyumbangkan 1 di setiap H, istilahnya. Nah, begitu juga dengan H. Di sini kan N punya 5 elektron valensi. Agar menjadi konfigurasi yang stabil atau oktet, N di sini butuh 3 elektron lagi. Nah, jadi masing-masing H di sini juga menyumbangkan 1 elektronnya ke N untuk digunakan bersama dalam ikatan. Nah, jadi N tadi kan memiliki 5 elektron valensi awalnya. Karena sudah digunakan untuk perikatan 3, jadi di sini terdapat 2 elektron yang tidak digunakan atau disebut elektron bebas. Jadi di sini jumlah DEB-nya atau domain elektron bebasnya adalah 1 pasang. Dengan demikian, DEI atau domain elektron ikatan dari molekul NH3 ini adalah 3 karena ada 3 atom yang diikat. Kemudian DEB-nya adalah 1 pasang. Nah, jadi total domain elektronnya ini adalah 3 ditambah 1, ada 4 domain elektron. Nah, domain elektron sama dengan 4 ini menyatakan bentuk dasar tetrahedral. Nah, ini adalah bentuk dasar dari molekul NH3. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tetrahedral di sini kan kalau digambarkan 3 dimensi itu menyerupai tripod, di mana yang garis tegak ini adalah tiang tripodnya, kemudian yang di bagian bawah ini berbentuk 5 segitiga atau piramida segitiga. Nah, di sini kalau ditulis lagi, NH3 tadi kan memiliki domain elektron ikatan 3 dan domain elektron bebas ini 1 pasang.
Nah, jika suatu molekul ini memiliki domain elektron bebas, maka ikatan pada bentuk dasarnya ini harus dilepas sesuai dengan jumlah domain elektron bebas yang dimiliki. Karena di sini NH3 memiliki satu domain elektron bebas, maka salah satu ikatan dari bentuk dasarnya ini harus dilepas. Nah, ikatan yang dilepas itu adalah ikatan yang beda sendiri. Bisa kita perhatikan gambarnya, di sini ada satu ikatan yang tegak dan 3 ikatan yang ada di bawah. Nah, jadi yang beda sendiri kan yang tegak ini yang kita hapus. Nah, jadi kalau yang tegaknya dihapus, maka tiang dari tripodnya kan hilang. Yang tersisa adalah bagian bawahnya, yaitu 5 segitiga atau piramida segitiga. Atau dengan kata lain, bentuk molekul NH3 ini adalah piramida segitiga. Nah, kemudian untuk tipe hibridisasi dari NH3, ini adalah menyatakan bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya adalah tetrahedral, di mana tipe hibridisasinya adalah sp3. Nah, jadi NH3 di sini tipe hibridisasinya adalah sp3. Molekul yang kedua adalah H2O. Molekul H2O di sini terdiri dari atom pusat O yang mengikat 2 atom H. Atom pusat O di sini memiliki 6 elektron valensi karena terletak pada golongan 6A. Nah, sedangkan H di sini memiliki 1 elektron valensi. Agar stabil, atom O yang memiliki 6 elektron valensi ini masih membutuhkan 2 elektron lagi, sedangkan atom H agar stabil ini butuh 1 elektron. Nah, sehingga O ini menyumbangkan 1 elektron ke masing-masing atom H yang diikat untuk digunakan bersama. Begitu juga dengan H, di sini setiap H menyumbangkan 1 elektronnya untuk digunakan bersama dengan O. Nah, karena tadi O memiliki 6 elektron valensi, 2 elektron sudah digunakan untuk berikatan. Jadi di sini tersisa 4 elektron yang tidak digunakan, atau 2 pasang elektron bebas. Sehingga kalau kita tuliskan di sini DEI dari H2O adalah 2 karena yang diikat adalah 2 atom oleh atom pusatnya. Kemudian DEB di sini adalah 2 pasang. Nah, total domain elektronnya adalah 4. Jadi sama dengan NH3 tadi. Domain elektron 4 ini menyatakan bentuk dasar tetrahedral. Jadi ini adalah bentuk dasar dari molekul H2O yang memiliki DEI sama dengan 2 dan DEB sama dengan 2. Nah, karena DEB-nya 2, maka 2 ikatan pada bentuk dasar ini harus dilepas, tapi dilepasnya itu harus satu persatu. Pertama kita mulai dari yang beda sendiri dulu, yaitu yang atas, ini dihapus. Nah, kan masih kurang 1, berarti kita harus melepas 1 ikatan di antara 3 ikatan ini. Nah, karena 3 ikatan ini semuanya sama, jadi bebas aja yang mau dilepas yang mana. Nah, misalnya aku ambil yang sebelah sini, yang paling kanan. Nah, jadi sisanya adalah 2 garis yang menyerupai huruf V. Atau dengan kata lain, bentuk molekul dari H2O adalah huruf V, atau disebut juga bengkok. Kemudian untuk tipe hibridisasi ini sama dengan bentuk dasarnya, yaitu sp3. Molekul yang ketiga adalah molekul ICl3. Pada ICl3 ini terdapat atom pusat I yang mengikat 3 atom Cl. Di mana atom pusat I di sini karena terdapat pada golongan 7A ini memiliki 7 elektron valensi. Begitu juga dengan Cl di sini memiliki 7 elektron valensi. Sehingga agar stabil, maka I di sini akan menyumbangkan 1 elektronnya ke setiap Cl yang diikat, sehingga Cl-nya menjadi oktet. Nah, begitu juga dengan Cl, ini masing-masing Cl menyumbangkan 1 elektron ke I untuk digunakan bersama dalam ikatan. Nah, jadi tadi kan elektron I jumlahnya 7, digunakan 3 untuk berikatan, ada sisa yang tidak digunakan di sini sebanyak 4 elektron, atau 2 pasang elektron bebas. Nah, di sini ditulis DEI dari ICl3 adalah 3, karena terdapat 3 atom yang diikat, kemudian DEB-nya adalah 2. Nah, total domain elektron ini adalah 3 ditambah 2, yaitu 5. Domain elektron 5 ini menyatakan bentuk dasar trigonal atau segitiga bipiramida. Nah, ini adalah bentuk dasar dari molekul ICl3 yang memiliki DEI sama dengan 3 dan DEB sama dengan 2. Nah, karena di sini DEB-nya sama dengan 2, maka 2 ikatan pada bentuk dasar ini harus dilepas. Kita lihat mana yang beda sendiri atau yang paling sedikit temennya. Nah, di sini terdapat 3 ikatan yang tegak lurus dan 2 ikatan yang miring. Artinya kan yang miring ini yang paling sedikit temennya. Jadi kalau kita mau menghapus, yang dihapus adalah yang miring-miring ini dulu. Karena DEB-nya 2, maka kita hapus 2 yang miring di sini.
Nah, jadi setelah dihapus, maka garis yang tersisa ini membentuk huruf T. Atau dengan kata lain, bentuk molekul dari ICl3 ini adalah bentuk T. Kemudian tipe hibridisasi adalah sp3d. Molekul yang keempat adalah molekul XeF2. Nah, pada XeF2 di sini terdapat atom pusat Xe yang mengikat dua atom F. Atom pusat Xe di sini merupakan golongan 8A, jadi memiliki 8 elektron valensi, sedangkan F di sini memiliki 7 elektron valensi. Molekul yang memiliki atom pusat gas mulia, di sini atom pusatnya tidak usah distabilkan lagi atau tidak usah dioktetkan karena pasti total jumlah elektron setelah berikatan akan lebih dari 8 atau disebut superoktet. Nah, jadi kita fokus untuk menstabilkan atom yang diikat aja. Nah, di sini kan F masih 7, jadi F ini butuh 1. Artinya, Xe akan menyumbangkan 1 elektron untuk digunakan bersama dalam ikatannya, ini ke F. Jadi yang awalnya 8 elektron karena sudah digunakan 2 untuk berikatan dengan F, di sini tersisa 6 elektron atau 3 pasang elektron bebas. Sehingga DEI dari molekul XeF2 adalah 2 dan DEB-nya adalah 3 pasang. Nah, total domain elektron dari XeF2 adalah 5. Bentuk dasar 5 adalah bentuk dasar trigonal atau segitiga bipiramida. Nah, ini adalah bentuk dasar dari molekul XeF2, di mana memiliki DEI sama dengan 2 dan DEB-nya sama dengan 3. Karena terdapat 3 DEB, maka 3 ikatan pada bentuk dasarnya harus dilepas. Di sini kita mulai dari yang temennya paling sedikit, yaitu ikatan yang miring-miring di sini. Dihapus. Nah, masih 2 yang dihapus, jadi kan kurang 1 karena DEB-nya ada 3. Kita lihat lagi, di antara ikatan yang sisa, ini mana yang beda sendiri. Nah, di sini kan ada 2 ikatan vertikal dan 1 yang horizontal. Nah, jadi yang beda sendiri itu yang horizontal, maka kita hapus nih yang horizontal. Nah, setelah ikatannya terhapus, maka garis yang tersisa ini membentuk lurus ya, atau linier. Jadi, bentuk molekul dari XeF2 di sini adalah linier. Dan tipe hibridisasinya adalah bentuk dasarnya, yaitu sp3d. Molekul yang kelima adalah XeF4. Nah, XeF4 di sini terdiri dari atom pusat Xe, sama seperti soal sebelumnya, yang mengikat 4 atom F. Karena di sini atom pusatnya adalah Xe, di mana memiliki elektron valensi sejumlah 8, jadi atom pusatnya tidak perlu distabilkan lagi atau tidak perlu dioktetkan. Nah, jadi yang distabilkan hanyalah atom yang diikat. Untuk menstabilkan F, di sini Xe akan menyumbangkan 1 elektronnya ke masing-masing F yang diikat untuk digunakan bersama. Nah, jadi kan awalnya Xe punya 8 elektron, udah digunakan 4 untuk berikatan. Jadi tersisa 4 elektron atau 2 pasang elektron bebas. Sehingga DEI dari XeF4 adalah 4 karena terdapat 4 yang diikat. Kemudian DEB-nya adalah 2 pasang. Nah, total domain elektron dari molekul XeF4 adalah 6. Nah, domain elektron 6 ini menyatakan bentuk dasar oktahedral. Nah, ini adalah bentuk dasar dari molekul XeF4, di mana DEI-nya adalah 4 dan DEB-nya adalah 2. Nah, di sini karena terdapat 2 DEB, maka 2 ikatan pada bentuk dasarnya harus dilepas. Di sini bisa kita perhatikan, terdapat 4 ikatan yang miring, istilahnya, dan 2 ikatan yang lurus tegak di sini. Artinya kan yang tegak ini yang paling sedikit temennya, maka ini yang harus kita hapus. Ada 2 yang dihapus, jadi yang tegak atas dan yang bawah. Nah, kalau yang tegak-tegaknya dihapus, artinya kan puncak dari bidang ini tuh hilang. Yang tersisa adalah bidang alasnya atau pembatasnya, berbentuk bujur sangkar atau segi 4 datar. Nah, sehingga bentuk molekul dari XeF4 ini adalah segi 4 datar. Atau kadang juga disebut bujur sangkar. Untuk tipe hibridisasinya, ini menyatakan bentuk dasar, yaitu sp3d2. Molekul yang terakhir adalah XeOF4. Di sini terdapat atom pusat Xe yang mengikat 1 atom O dan 4 atom F.
Atom F di sini memiliki 7 elektron valensi, sedangkan atom O di sini memiliki 6 elektron valensi. Sehingga agar stabil, Fe di sini butuh 1 elektron, sedangkan O di sini butuh 2 elektron. Xe golongan 8A, jadi tidak perlu kita stabilkan lagi. Jumlah elektron dari Xe adalah 8. Jadi untuk menstabilkan O, di sini Xe-nya menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama dengan O, dan 1 elektron ke masing-masing F yang diikat untuk digunakan bersama. Sehingga yang awalnya tadi Xe punya 8 elektron, elektronnya sudah berkurang 6 karena digunakan untuk berikatan. Jadi sisa elektron yang tidak digunakan adalah 2 atau 1 pasang. DEI dari XeO-F4 di sini adalah 5 karena menyatakan jumlah atom yang diikat, yaitu 4 atom F dan 1 atom O. Sedangkan DEB-nya adalah pasangan elektron bebas yang tidak digunakan, yaitu 1. Total domain elektron dari molekul XeO-F4 adalah 6, di mana domain elektron 6 ini menyatakan bentuk dasar oktahedral. Nah, ini adalah bentuk dasar dari molekul XeO-F4 yang memiliki DEI sama dengan 5 dan DEB sama dengan 1. Nah, karena hanya terdapat 1 DEB, berarti satu ikatan dari bentuk dasarnya ini harus dihilangkan. Kita tinggal memilih apakah mau menghilangkan yang garis lurus di atas atau yang di bawah. Karena yang beda sendiri kan garis ini. Jadi bebas aja yang dihilangkan itu yang mana. Nah, misalkan di sini aku hilangkan yang garis bawahnya. Artinya puncak bawah pada bentuk dasarnya ini kan hilang. Yang tersisa adalah bagian atas, yaitu 5 segi 4 atau piramida segi 4. Atau dengan kata lain, bentuk molekul dari XeO-F4 adalah piramida segi 4. Tipe hibridisasinya menyatakan bentuk dasar, yaitu sp3d2.